Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, semangat dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita dari pujian kita, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau menyertai kami setiap hari. Dan pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami semua boleh menenangkan hati, menenangkan pikiran kami. Untuk sejenak kami merenungkan firman-Mu dan kami dimampukan memahami firman Tuhan serta tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membuka ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sedemikian firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 16 ayat yang ke-7 ini merupakan ucapan Yesus kepada para murid-muridnya. Ketika kepada kita disampaikan hal yang sedemikian, yang disampaikan Yesus kepada murid-murid, dia mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudaraku, para murid tentu akan menjadi kebingungan. Mengapa dia harus pergi? Mengapa lebih baik dia pergi?
Karena selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka bersama-sama melihat karya Tuhan Yesus dalam kehidupan. Mujizat yang Tuhan nyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lapar diberi makan, yang buta dicelupkan. Artinya kehidupan Yesus selama ini sungguh sangat-sangat berarti bagi mereka. Bahkan bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi banyak orang. Yesus mengatakan adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tentu dalam kebingungan mereka ini, sebenarnya Yesus hendak menyatakan bahwa pelayanannya di dunia ini tidak selamanya dia ada hadir secara fisik di dunia ini bersama-sama dengan para muridnya. Yesus tahu bahwa pelayanannya di bumi ini dalam rupa dan kehadiran fisik tidak berlangsung selamanya. Ya, oleh karena itu Yesus mempersiapkan para muridnya. Hanya saja yang dia janjikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid, meninggalkan kita semua sendirian di dunia ini. Apa yang Tuhan Yesus janjikan, apa yang Allah janjikan, yaitu Roh Penghibur. Ya, Roh Penghibur yaitu Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau Yesus pergi meninggalkan dunia ini tidak berarti bahwa dia tidak menyertai kita. Tetapi dia tetap menyertai kita, Allah tetap menyertai kita dalam Allah Roh Kudus yang tetap menyertai kita. Bukankah itu juga janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 bahwa dia menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong, ya, yang Tuhan janjikan ini kepada kita, menolong kita untuk dimampukan menjalani kehidupan kita setiap hari dengan berbagai situasi keadaan yang kita hadapi. Para murid Yesus juga menghadapinya ketika mereka menghadapi tantangan, ketakutan, rasa takut setelah Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Mereka juga mengalami ketakutan itu. Mereka bersembunyi. Tetapi apa yang Yesus sampaikan, dia janjikan itu, dia tepati. Ya, jadi ketika Allah berjanji, dia menepati janjinya. Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun kepada para murid, membuat para murid, menolong para murid, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, meneguhkan mereka untuk bersaksi tentang karya Kristus bagi banyak orang. Demikian juga kita pada saat ini. Ketika pun betapa banyak mungkin situasi keadaan hidup yang kita hadapi, pergumulan, sukacita, duka cita, ya, yang sedang kita hadapi, janji Tuhan yang memberikan Roh Penghibur itu, Roh Penolong itu juga ada, hadir, nyata dalam hidup kita. Karena itu jangan takut, jangan ragu dalam menghadapi kehidupan setiap hari. Karena Roh Penghibur itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jalinlah terus persekutuan hidup yang baik dengan Tuhan. Ya, mohonkanlah tetap Roh Kudus tetap berkarya dalam hidup kita meskipun di dalam berbagai situasi hidup yang kita hadapi, sukacita, duka cita, pergumulan yang kita hadapi, yakinlah bahwa Roh Kudus tetap hadir. Roh Penghibur itu menghiburkan, menguatkan, dan memulihkan kita. Karena itu tetap setia bersekutu dengan Tuhan. Roh Penghibur Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari memuji Tuhan kembali dari pujian kita Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kekuatan serta penghiburan Tuhan tetap nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya,
jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, roh penghibur itu, roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, Tuhan nyatakan tiap hari dalam segala keadaan hidup kami, yang menyertai kami, yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, yang memberikan semangat bagi kami dalam menjalani hidup kami setiap hari, dalam berbagai warna hidup yang kami hadapi, baik ketika sukacita, baik ketika duka cita, baik di tengah pergumulan hidup, baik di tengah kegembiraan hidup. Kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menuntun dan menyertai hidup kami setiap berjalan di jalan Tuhan. Ketika pun berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami percaya kami dimampukan melaluinya oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya bahwa dalam kuasa Tuhan, ketika kami ada dalam keadaan sakit, jemaat Tuhan dimanapun berada, yang bersama-sama dengan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami yang kami kasih, teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Sempurnakan kesehatan semua saudara-saudari kami ya Tuhan. Kakak kami Nade Angel, yang kami kasih Nade Gide, kakak kami Dahrianja, Delfitra, demikian juga semua saudara-saudari kami, orang tua kami, Tigan Anta. Kami percaya Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan pemulihan bangsa dan negara kami ini ketika menghadapi pandemi. Tuhan tolonglah agar kami patuh terhadap apa yang pemerintah kami anjurkan untuk menjaga kesehatan kami, supaya kami semua sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Dan ketika kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini, bekerja berkarya, Tuhan tolong kami dapat bekerja berkarya seperti untuk Tuhan. Anak-anak kami dalam pekerjaan, dalam studinya, dimanapun mereka berada, Tuhan pimpin, berkati selalu. Jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, kami percaya dalam pimpinan Tuhan, dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan, kesehatan, Tuhan anugerahkan bagi mereka dan semua kami dimanapun berada. Dan hari ini akan diadakan Mupel Moria se-GBKP. Tuhan tolong agar semua berjalan dengan baik, dan kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik yang boleh terjadi berjalan dalam Mupel GBKP, Moria GBKP pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, karena kita percaya Roh penghiburan, Roh penolong, Roh Kudus itu tetap menyertai kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Dan ketika memulai aktivitas kita pada hari ini, keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.